selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberlakukan pembatasan secara selektif terhadap orang yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Pembatasan ini akan dilakukan secepatnya usai pemerintah provinsi membicarakan permasalahan teknis dengan kota dan kabupaten. Himbauan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menangkal penyebaran COVID-19 direspon dengan baik oleh kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya melakukan penyemprotan desinfektan terhadap setiap kendaraan yang masuk di daerah itu. Dinas Kesehatan Kota Padang berinisiatif sendiri membuat alat pelindung diri bagi tenaga medis yang menangani pasien yang terpapar COVID-19. Alat pelindung diri ini dijahit oleh sebuah konveksi yang ada di Kota Padang. Namun bahan dan bentuknya telah disediakan oleh dinas tempat. Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri secara lengkap oleh Forkompimda Sumatera Barat pada Sabtu malam, Gubernur memutuskan jika pemerintah provinsi memberlakukan pembatasan secara selektif terhadap orang yang akan masuk ke wilayah Sumatera Barat. Pembatasan ini akan dilakukan untuk jalur udara dan jalur darat. Adapun jalur darat yang menjadi prioritas utama adalah perbatasan Sumatera Barat dan Jambi di Kabupaten Dharmasraya, serta perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Riau di Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Sijunjung. Adapun perbatasan lain adalah perbatasan Sumbar dan Kerinci di Kabupaten Solok Selatan, perbatasan Sumatera Barat dan Bengkulu di Kabupaten Pesisir Selatan, serta perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Keputusan ini akan berlaku secara efektif usai pemerintah provinsi melakukan pertemuan dengan wali kota dan bupati se-Sumatera Barat untuk membicarakan masalah teknis. Langkah yang ditempuh oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini bertujuan untuk menghambat wabah COVID-19. Jadi ini kami dengan Pak Ketua DPRD, Wakil Gubernur, dan tadi ada rapat Forkompimda dengan lengkap Kapolda, Danrem, Janti, dan Tama, dan Lanut, Kabinda, dan Sekda, ya. Itu lengkap. Jadi kita memutuskan pertama, Sumatera Barat akan melakukan pembatasan secara selektif mereka-mereka yang datang dari luar Sumatera Barat. Itu khususnya di jalur darat dan juga udara. Oleh karena itu, kami besok secara teknis akan merapatkan kembali di tim untuk bagaimana dan upaya yang dilakukan dalam membatasi secara selektif tersebut. Pada pelaksanaannya nanti, hanya angkutan barang yang diperbolehkan memasuki Sumatera Barat. Pemerintah provinsi akan melibatkan pihak TNI dan Polri untuk menjalankan kebijakan ini. Aksi pembatasan secara selektif ini bertujuan untuk menghambat para perantau yang mudik ke Sumatera Barat. Sebelumnya, pemerintah provinsi telah mengeluarkan 2 kali surat edaran yang ditujukan kepada para perantau. Namun sepertinya surat tersebut tak diindahkan, sehingga pemerintah provinsi mengambil langkah tegas. Dari data yang diperoleh di Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Setdaprov Sumatera Barat, setidaknya 20% atau sekitar 1 juta jiwa masyarakat Sumatera Barat berada di perantauan. Mereka biasanya mudik saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Aldian dan Alfi melaporkan dari Padang. Beginilah pemandangan yang kerap terlihat sejak seminggu terakhir. Polisi lalu lintas menghentikan laju setiap kendaraan penumpang yang baru saja melewati perbatasan Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Namun petugas bukan memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, tapi justru pemeriksaan dilakukan kepada setiap penumpang yang ada di dalam kendaraan tersebut. Seperti yang terlihat pada Minggu siang, sebuah bis jurusan Jakarta Padang dihentikan oleh petugas. Para penumpang disuruh turun dan diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas Dinas Kesehatan. Usai diperiksa, para penumpang pun disemprot disinfektan. Tak hanya penumpang, bagian dalam bis tersebut juga disemprot petugas dengan cairan disinfektan.
Aksi yang dilakukan oleh petugas ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan lajunya penyebaran COVID-19. Pemerintah berharap setiap orang yang baru masuk ke wilayah Sumatera Barat dinyatakan bebas dari paparan COVID-19. Hanya saja, petugas yang melakukan pemeriksaan tak dilengkapi oleh alat pelindung diri yang memadai. Mereka hanya mengenakan jas hujan yang terbuat dari plastik. Tak hanya itu, kepala petugas juga ditutup dengan plastik kresek. Hal ini terpaksa dilakukan karena Kabupaten Dharmasraya kekurangan alat pelindung diri. Terkait pemeriksaan yang dilakukan petugas, pengemudi dan penumpang bis mengaku tak keberatan. Mereka justru berharap hal ini dilakukan di setiap perbatasan agar penyebaran COVID-19 bisa ditekan, meski berdampak pada molornya waktu perjalanan mereka. Bagus lah gitu. Istilahnya bisa menjaga keamanan seluruh penumpang gitu kan. Karena ibaratnya antisipasi lah gitu. Siap dalam perjalanan khususnya bagi kami pengemudi gitu kan, untuk angkutan umum gitu kan, harus ada ya yang namanya antisipasi seperti gini. Tindakan yang dilakukan oleh petugas gabungan di Kabupaten Dharmasraya ini didukung sepenuhnya oleh aparat kepolisian. Kabupaten Dharmasraya adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Oleh karena itu, merupakan pintu gerbang dari masuknya arus lalu lintas dari apakah itu dari Jambi ataupun dari Jawa. Nah, oleh karena itu kami bersinergi dengan pemerintah kabupaten sesuai dengan instruksi Pak Kapolda juga melaksanakan pencegahan ataupun penyekatan di perbatasan. Pemerintah Sumatera Barat berharap langkah yang dilakukan ini bisa menangkal warga masyarakat terpapar COVID-19. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. 9 orang karyawan sebuah perusahaan konveksi di daerah Ulak Karang, Padang terlihat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Mereka diburu tenggat waktu untuk menyelesaikan pesanan alat pelindung diri seperti baju hazmat, hazardous materials, yakni pakaian yang digunakan untuk menangani pasien COVID-19. Baju hazmat yang dikerjakan oleh pegawai konveksi ini merupakan pesanan Dinas Kesehatan Kota Padang. Pihak dinas berinisiatif untuk membuat sendiri baju hazmat tersebut karena persediaan mereka mulai menipis. Semua bahan serta bentuk baju yang dibuat oleh karyawan konveksi ini telah disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Karyawan konveksi hanya menjahitnya saja. Baju hazmat pesanan Dinas Kesehatan Kota Padang ini mempunyai bahan yang sama dengan baju hazmat pabrikan, serta dianggap mampu mencegah penggunanya terpapar COVID-19. Namanya sponbun. Apa bu? Sponbun. Sponbun. Itu biasanya dibikin sama orang body bag atas kentengan. Kebetulan kalau ini dari Dinas Kota Padang dia beli sendiri dan memang dia dan betul banyak untuk antisipasi, memang ini cukup aman. Dan rata-rata teman-teman saya juga di Surabaya, di Jakarta, di Bogor, dia juga bikin yang ini juga, sponbun juga. Saat sekarang pihak konveksi fokus menuntaskan pesanan Dinas Kesehatan Kota Padang. Dengan 9 orang pegawainya, konveksi ini mampu menyelesaikan 50 buah pakaian hazmat perharinya. Dengan demikian, dalam tempo 2 minggu, 700 lembar pesanan Dinas Kesehatan Kota Padang bisa dipenuhi. Karena bahan dan modelnya telah memenuhi standar kesehatan, banyak pihak yang memesan baju hazmat ini. Namun pihak konveksi baru akan menerima pesanan pihak lain jika mereka telah selesai mengerjakan baju hazmat yang dipesan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang. Robiha melaporkan dari Padang. Proses akad nikah pasangan pengantin di Padang tetap digelar di tengah ancaman wabah COVID-19. Hanya saja, pihak KUA menerapkan aturan ketat, yakni tuan rumah harus menyediakan hand sanitizer, sarung tangan, dan semua hadirin harus mengenakan masker. Sabtu 28 Maret merupakan saat yang tak terlupakan bagi Ahmad Zikri Fadilah, karena pada hari itu Zikri mengakhiri masa lajangnya dengan mempersunting gadis pujaan hatinya. Namun yang paling berkesan adalah Zikri harus melaksanakan prosesi akad nikah
di tengah wabah COVID-19, serta larangan pihak keamanan untuk melaksanakan keramaian. Awalnya, kedua pihak sepakat untuk melaksanakan resepsi pernikahan usai akad nikah digelar. Namun karena adanya larangan dari pihak keamanan, maka Rizky hanya melangsungkan akad nikah saja. Sedangkan resepsi pernikahannya akan dilaksanakan jika wabah COVID-19 berlalu. Prosesi akad nikah Rizky berjalan dengan lancar dan hanya dihadiri oleh kerabat dekat, tanpa teman dan undangan lainnya, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam prosesi pernikahan di Kota Padang. Rizky tak menyesali kondisi yang menimpanya. Pasalnya, wabah COVID-19 terjadi usai pihak keluarga mereka telah menetapkan hari dan tanggal pernikahan. Selaku mempelai, selaku marapulai, saya turut prihatin atas diundurnya acara resepsi kita. Tapi terlepas dari itu semua, saya juga bersyukur, alhamdulillah, di maraknya wabah COVID-19 ini, kita masih bisa melancarkan acara akad nikah walaupun resepsi diundur. Terkait larangan mengadakan keramaian, masyarakat di Kecamatan Koto Tangah sangat menghormati keputusan pihak keamanan. Hampir 80 pesta perkawinan di Kecamatan Koto Tangah yang sejatinya dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu dibatalkan oleh tuan rumah. Yang tetap dilaksanakan hanya prosesi akad nikah. Itu pun dengan aturan ketat yang ditetapkan oleh KUA setempat dan hanya boleh dihadiri oleh maksimal 10 orang. Untuk meniadakan keramaian, tapi alhamdulillah diresponi oleh semua masyarakat. Wabil khusus di Koto Tangah ini mungkin untuk minggu ini aja ada 30 pesta yang diundur, dan untuk minggu besok ada 50 pesta yang diundur. Alhamdulillah semuanya kooperatif dan sudah menghubungi kami bahwa pernikahan tetap juga dilangsungkan tetapi pestanya tidak. Apa yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Koto Tangah merupakan sebuah langkah yang bijak. Pasalnya yang utama adalah proses ijab kabul, sedangkan resepsi atau pesta perkawinan hanya bersifat sebagai pelengkap. Robiha melaporkan dari Padang.